Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azza maghfiratika ismata min kulli dzanbi. Sorry, pertama-tama saya minta maaf lahir batin. Setiap presentation, setiap kali saya akan berbicara, saya akan selalu minta maaf. Kerana pertama, I sound like Siti Nurhaliza. Suara saya lagunya lagu Siti Nurhaliza. Kerana saya bukan orang Indonesia. Saya orang Singapura. Singapura dengan Malaysia berbeda. Singapura negara yang 75% Christian, non-Muslim, Chinese, Cina. 15% Melayu, Islam, sisanya Indian atau non-Muslim yang lain. Jadi saya latar belakangnya sama dengan Siti Nurhaliza, dari Melayu. Cuman keturunan saya dari Jawa. Di Singapura banyak orang Jawa. Nenek saya dari Banyumas, kakek saya dari Ponorogo. Terus dari sebelah ayah, yang satu Melayu, yang satu dari Malang. Tapi kami dilahirkan di Singapura. Dari kemarin saya tidak mau berbicara di depan umum kerana bahasa saya kacau. English ada, Melayu ada, Indonesian ada, Jawa nggak ada. Padahal orang Jawa tidak bisa berbahasa Jawa kerana dilahirkan di Singapura. Ketika saya menikah dengan Habib 20 tahun yang lalu, jadi saya sudah punya anak 7 ya. 20 tahun yang lalu saya menikah dengan Habib. Kakek saya yang dari Banyumas, dia berpesan kepada saya, Wahid, kamu akan kembali ke daratan Jawa, ke pulau Jawa, di mana nenek moyang kamu dilahirkan. Padahal kamu dibesarkan di Singapura, disekolahkan di Singapura. Niatnya saya kamu menikah dengan orang Singapura, tetapi saya pilih dengan orang Indonesia. Kenapa? Kenapa saya pilih orang Indonesia yang lebih tua dari ayah saya, yang sudah punya istri 2 dan punya anak 13 at that time, 13. Umur saya ketika itu 19 tahun. Saya lulusan Cambridge, London. Keahlian saya adalah sastra Inggris. Sekarang saya kuliah lagi, saya sudah selesai di University of Indonesia, predicate psikolog. Sekarang saya kuliah lagi di Swiss German University. Tapi kenapa saya menikah dengan orang Indonesia? Ada yang bisa jawab? Kerana apa? Kaya tidak. Saya waktu menikah kami naik becak. Every day naik becak. Saya ngidam kepingin makan makanan Singapura, saya tidak bisa makan. Makanan Singapura dengan makanan Indonesia sangat berbeda. Saya kepingin udara Singapura yang bersih, bening, tidak ada asap rokok, tetapi tidak bisa. Kerana apa? Satu, kerana dia seorang Habib, keturunan Rasulullah. Saya tinggalkan Singapura, saya kejarkan Habib kerana dia keturunan Rasulullah. Dan yang paling penting kerana dia orang alim, orang yang berilmu. Bagi saya orang yang berilmu itu orang yang sangat-sangat berharga. Tadi saya baru berbicara dengan satu ibu. Ibu itu anaknya meninggal di usia 12 tahun kerana leukemia. Leukemia adalah penyakit kanker darah. Padahal di luar negeri, di Singapura itu sudah menemukan obatnya, yaitu ketika kakaknya memiliki penyakit leukemia, ibunya harus melahirkan lagi. Ketika ibu itu melahirkan, dokter akan mengambil umbilical cord. Umbilical cord itu adalah tali pusar. Ketika bayi lahir, dokter bismillah potong tali pusar. Tali pusar itu akan yang mengandung stem cell. Itu adalah sumber kehidupan. Dari stem cell itu nanti akan disuntikan kepada sumsum kakaknya yang sedang menderita leukemia. Orang Indonesia belum tahu itu.
Akhirnya anaknya meninggal dunia. Memang ibu itu pasrah, tawakal, sudah takdirnya Allah anak saya meninggal. Tetapi kan kita harus berusaha. Kita harus tahu bahwa sekarang dunia sudah modern. Everything is changing and we have to change. Semua berubah dan kita juga harus berubah. Saya sudah terbiasa orang ketawakan saya. Jadi ketika saya kalau ceramah di UI, University of Indonesia, semua orang lihat saya seperti saya dari outer space, dari angkasa luar. Karena bahasanya mau Indonesian enggak, mau English iya, mau Melayu iya. Tetapi I am who I am. Dipanggil di kampus Siti Nurhaliza. Nggak apa-apa kan? Siti Nurhaliza cantik, pintar dan berbakat. It's okay. Jadi dengan ilmu pengetahuan manusia itu dapat berubah dan bisa berubah. Saya minta satu aja. Habib bilang, Wahid, kamu naik ke atas, beri motivation untuk orang-orang di Jawa, bahwa di sini ada wanita Jawa yang bisa go international. Saya berbahasa Inggris dengan semua orang yang datang ke pondok saya. Di pondok kita dengan 12.000 murid, kita kedatangan tamu dari seluruh dunia. Bayangkan Presiden Bank Dunia, orang Yahudi, Paul Wolfowitz, yang jauh-jauh dari Amerika, itu datang berkunjung ke pondok pesantren untuk melihat anak-anak yang gembel-gembel, yang dekil-dekil, yang korengan, itu mereka datang jauh-jauh. Karena apa? Di situ mereka tahu ada satu Habib yang berilmu. Dan istrinya yang bisa menerjemahkan dia bahasa yang dia bicarakan kepada bahasa Indonesia. Bukan hanya tamu-tamu dari Amerika, tetapi tamu-tamu dari England, dari India. Itu semuanya datang ke pondok karena mereka tahu ada Habib yang alim. Tetapi Habib ini, maaf, tidak bisa berbahasa Inggris. Untung dapat istri yang bisa berbahasa Inggris. Jadi dia bisa go international. Karena saya merasa Islam itu penuh dengan ilmu pengetahuan. Cuman manusianya itu belum bisa menyampaikan kepada seluruh dunia. Sekarang seluruh dunia melihat Islam sebagai negara, sebagai agama yang ekstremis, yang teroris, yang pembunuh berdarah dingin, yang orangnya semuanya pada merokok. Anda tahu nggak, orang terkaya di Southeast Asia itu Asia Tenggara, itu adalah orang Indonesia. Dan dia kaya karena apa? Pabrik rokok, gudang garam and jarum. Mereka punya Bentley, harga mobil 10 miliar. Mereka punya berlian yang rata-rata bisa aja 50 karat. Kamu tuh berlian 50 karat itu harganya berapa miliar. Hasilnya dari apa? Dari menjual dan membuat rokok. Dan yang merokok siapa? Orang Islam. Yang bunuh diri siapa? Orang Islam. Kalau di Singapura, pemerintah itu sangat keras. Tahu satu batang rokok di Singapura harganya berapa? Siapa bisa tebak? 10.000 rupiah. Satu batang rokok 10.000 rupiah. That's why saya bilang orang Indonesia kalau bilang orang Singapura kaya, bohong. Orang Singapura mau beli rokok, dia harus simpan uang, harus punya uang 10.000 rupiah. Kalau di Indonesia rokok berapa satu batang? 800. Ada yang gratis lagi kan? Beli 2 dapat 1. Jadi tolong jangan memperkaya orang kafir, jangan memperkaya orang non muslim. Dan itu mengorbankan diri Anda, diri keluarga Anda. Saya ini awet muda karena Habib tidak merokok. Betul saya bilang, terus terang. Kalau saya ke kampus, semua orang pikir saya belum pernah punya anak. Karena apa? Habib tidak merokok. Kunci supaya istri itu tetap cantik, istri tetap awet muda, suami jangan merokok. Betul. Coba lihat istri-istri yang suaminya merokok, pasti mukanya abu-abu. Tidak seperti saya kan bening gitu. Usia saya 40 tahun, anak gadis saya sebentar lagi mau menikah dan saya akan punya cucu.
Tapi I'm very happy. Saya sangat happy menjadi orang Indonesia. Saya belum 1 tahun menjadi orang Indonesia. Habib minta, Wahid, kamu harus kembali ke Jawa. Kamu harus jadi orang Indonesia. Kamu harus bantu orang Indonesia. Karena apa? Seluruh dunia sudah melihat. Apalagi wanita-wanita Islam, mereka tidak boleh keluar rumah. Mereka harus ngurus anak. Anak itu kalau 1-2 tidak apa-apa, rata-rata di atas 5. Jadi kalau orang-orang luar negeri melihat wanita Islam itu wanita yang ketinggalan zaman. Padahal di Iran dan Irak, wanita-wanita di sana adalah ilmuwan-ilmuwan. Orang Amerika paling takut dengan satu dokter. Itu dia tinggalnya di Irak dan dia seorang wanita. Dia terkenal sebagai, namanya adalah dokter bakteria. Jadi dia punya bakteria yang bisa menyerang manusia, itu bisa habis satu negara dalam waktu 1 bulan dan tidak ada obatnya. Dia miliki itu. Jadi dia punya bio warfare. Jadi peperangan menggunakan biology. Itu yang menemukan itu adalah seorang wanita, orang Iran, orang Irak, orang Islam. Jadi selalu saya kalau kemana-mana, saya bilang, Habib selalu bilang dengan saya, Wahid, kamu jangan bilang bahwa kamu orang Singapura. Kamu bilang kamu orang Indonesia. Memang benar, keturunan kamu dari Jawa. Padahal ketika kakek Umi mau meninggal, kakek saya mau meninggal, dia bilang, Wahid, saya tidak sempat melihat tanah di mana orang tua saya dilahirkan. Jadi ketika zaman Belanda, mereka lari ke Singapura. Banyak itu orang Jawa, orang Padang, orang Madura, orang Bugis. Sampai di sana ada jalan yang namanya Java Street, Jalan Jawa, Bugis Street, Jalan Bugis. Semua nama-nama dari Indonesia. Dan kakek Umi, kakek saya memberitahu saya, Wahid, kamu kembali ke Jawa. Insya Allah kamu bisa membantu orang-orang Islam di Jawa. Itu pesanan kakek saya. Dan dia tidak pernah melihat darah di mana orang tuanya berasal. Dia meninggal di Singapura. Dan dia tidak pernah kembali lagi ke Banyumas. Jadi saya melihat apa yang Habib bilang kepada saya itu benar. Saya harus bantu orang Indonesia. Dan saya membantunya dengan membuka pondok gratis. Di situ saya mengajar English. Kerana mereka harus go international. Dengan going international, you have to be able to speak English. Kalau Anda tidak bisa berbahasa Inggris, bagaimana Anda mau menerangkan agama Anda seperti apa? Kita tidak perlu pidato capek-capek. Dengan tata kromo, dengan cara kita berperilaku dengan orang lain, itu semua adalah dakwah. Tetapi jika Anda bisa berbahasa Inggris, semua orang akan melihat, semua orang akan ternganga. Wah, ini wanita pakai busana muslim tapi bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Bukan bahasa Inggris yang lagunya Jawa, yang lagunya Sunda, yang lagunya Bugis. Di pondok saya ngajar anak pesantren. You have to speak English like the native speakers speak. You don't speak English as you like it. It's not your language. Artinya, ketika Anda berbicara bahasa Inggris, tolong berbahasa Inggris itu seperti orang Inggris, bukan seperti orang Indonesia. Karena mereka tidak akan respect kamu ketika kamu berbahasa Inggris tetapi lagunya suka-suka kamu. Karena itu bukan bahasanya kamu. Jadi itu yang saya minta. Saya tidak bisa berbicara panjang lebar karena Habib sudah bilang hanya 10 menit. Dan saya senang saya bisa naik ke sini, bisa datang ketemu semua masyarakat di mana kakek dan nenek saya berasal. Saya berharap warga Jawa, warga Indonesia bisa menjadi warga yang maju. Jangan ketinggalan. Kita tidak bisa ketinggalan dan kita tidak boleh ketinggalan. Setiap kali saya mengajar siswa-siswa saya mengajar dari ibtidaiyah sampai undergraduates. Undergraduates itu mahasiswa. Saya ngajar. Dan saya mengajar juga di UI untuk positive psychology, psikologi positif. Jadi manusia itu harus selalu berpikir positif. Tetapi yang paling penting, manusia harus melakukan 3 hal. Mereka harus I know. Saya harus mengetahui. Apa-apa aja itu kamu harus mengetahui. Contoh ibu yang tadi, karena dia tidak tahu ada penemuan yang sudah lama yang bisa cangkok dari pusatnya bayi
bisa selamatkan kakaknya yang sakit leukemia, akhirnya kakaknya meninggal. You have to know. Kamu harus tahu. Ketika kamu sudah tahu, kamu harus melakukannya. You have to do it. Melakukannya berarti ilmu yang kamu pelajari harus diaplikasikan. Misalnya Anda belajar bahasa Inggris, bicara, speak, conversation, ketemu teman bicara bahasa Inggris, bukan untuk merendahkan bahasa Indonesia, bukan merendahkan bahasa Jawa, tetapi untuk kita berdakwah. Kerana sekarang Islam itu benar-benar jelek di mata dunia. Tidak bisa kita angkat muka lagi orang Islam di luar. Saya kalau ke Singapura, itu tas saya dibongkar bolak-balik, diperiksa. Kerana pertama, saya sekarang pakai paspor hijau. Saya Indon, dia bilang. Kedua, kerana saya orang Islam. Orang Islam dilihat sebagai manusia-manusia yang barbarik, yang tidak berperi kemanusiaan. Bom orang semau-maunya dia, tidak ada memperhatikan orang lain. Mau merokok semau-maunya dia, tidak memperhatikan orang lain. Kalau anda ini di Singapura semuanya sudah ditahan. Kerana di Singapura tidak boleh merokok di tempat umum. Kalau anda mau merokok di rumah sendiri, kunci pintu. Kerana asap rokok anda mengganggu orang lain, dan itu adalah secondary smoking, membuat orang lain juga bisa sakit. Saya bukan anti rokok, tetapi rokok itu adalah tabiat. Tabiat bisa dibuang. Seperti anda misalnya suka dengan kopi, tapi ternyata mahnya anda parah, tidak boleh minum kopi kerana sakit mah. Anda bisa berhenti minum kopi. Kalau di dalam psikologi, dalam waktu 21 hari tabiat bisa dibuang. Berarti kalau anda mau berhenti merokok dalam waktu 21 hari, anda bisa berhenti merokok. Tetapi dalam ilmu Islam, Habib tadi beritahu saya bahwa di dalam Islam manusia itu tabiatnya bisa dibuang hanya dalam waktu 40 hari. Pasti lebih benar Islam daripada ilmu pengetahuan. Karena saya yakin Islam itu penuh dengan ilmu pengetahuan. Jadi misalnya anda mau merokok, kasih waktu, tolong bertahan tidak merokok sampai 40 hari. Insya Allah anda bisa buang merokok. Kerana di Singapura kalau anda merokok di tempat umum, anda didenda paling sedikit satu orang $50. $50 itu dikali 6, 300.000. Dan anda harus bayar di tempat. Kalau anda tidak bayar di tempat, anda masuk penjara. Gampang. Sebab itu pemerintahnya sangat kaya raya. Gampang, didenda aja manusia-manusia itu. Mereka merokok, denda. Mereka buang sampah sembarangan, denda. Mereka ludah sembarangan, denda. Semuanya didenda. Jadi pemerintahnya tambah kaya, kerana uangnya tidak masuk di polisi, tapi masuknya di pemerintah. Jadi tolong, saya berharap saya menjadi inspiration buat ibu-ibu dan anak-anak gadis, bahawa you must learn. Kerana apa? Setelah anda tahu, I know, I can do, I have to adapt to new situation. Itu yang ketiga. Kalau anda sudah mengetahui, anda sudah melakukannya, anda harus bisa beradaptasi kepada situasi yang baru. Itu yang kurang bisa orang Islam melakukannya. Kita harus bisa beradaptasi, kerana dunia ini berubah. Change. Kita harus jadi manusia modern. Modern bukan pergi clubbing, bukan pergi karaoke, itu bukan modern. Modern dengan mencari ilmu. Ibu-ibu mungkin kumpul, ada pengajian membicarakan tentang agama, membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Sekarang kan ilmu pengetahuan sudah sangat canggih. Kalau kita tidak bisa change, tidak bisa berubah, kita akan punah. Kita akan tidak dapat survive, tidak bisa bertahan hidup. Itu yang saya minta kepada warga masyarakat di Jawa Tengah. Kerana anda lah di mana tempat kakek dan nenek saya dilahirkan, itu di sini. Setiap saya melihat anda semua, saya ingat kakek dan nenek saya. Di sinilah mereka ketika Belanda datang, mereka harus melarikan diri kerana mungkin mereka memiliki kesalahan dengan orang-orang Belanda. Mereka diburu, akhirnya mereka sampai ke Singapura, dan itulah keturunannya sampai di sana. Tapi saya ditakdirkan kembali ke Jawa kerana jodoh saya orang Indonesia dan anak-anak saya semua orang Indonesia. Jadi saya minta nanti kalau punya rezeki, datang ke pondok pesantren saya. Di situ anda akan melihat bagaimana kita menciptakan, itu yang saya mau, menciptakan manusia yang kreatif, produktif, and spiritual. Mereka harus kreatif, produktif, dan harus berlatar belakang agama yang kuat.
Spiritual itu berarti agamanya harus kuat. Latar belakang agamanya harus kuat. Karena tanpa agama manusia tidak bisa selamat dunia dan akhirat. Itu sampai di sini aja. Saya minta maaf lahir batin kalau bahasa saya mungkin kasar, karena Habib bilang orang Melayu tuh cakapnya kasar. Padahal bagi saya itu it's the same. Everything is like so, karena pikiran saya itu always English. Jadi kalau saya sedang nervous, saya sedang gugup, itu yang keluarnya English. Jadi kalau Anda ketika saya berbahasa Inggris berarti saya sedang gugup. Jadi saya minta maaf lahir batin kalau saya ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Anda semua. Terima kasih banyak. Tolong silakan datang ke pondok pesantren kami di Parung, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.